Halo teman-teman semuanya, pada kali ini kita akan belajar mengenai algorithm in processing atau algoritma dalam processing itu seperti apa, ya. Mari kita simak berikut ini. Algoritma merupakan sebuah prosedur atau formula untuk menyelesaikan suatu masalah atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu sehingga dapat diselesaikan dengan sebuah formula atau rumus atau prosedur atau fungsi di dalam processing seperti itu. Nah, di dalam pemrograman komputer, algoritma itu adalah sequence of steps, artinya adalah langkah-langkah yang berurutan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Itu adalah algoritma. Nah, karena ini dalam processing, maka artinya kode implementasi dari pseudocode atau algoritma itu menggunakan bahasa pemrograman dari si processing seperti itu. Nah, algoritma ini adalah how do you go from code to code, or how do you implement your own algorithm to realize your ideas. Artinya adalah bagaimana caranya mengimplementasikan atau cara melakukan dari rancangan pemrograman atau desain atau pseudocode diimplementasikan dalam bentuk kode program dalam processing. Jadi kan tidak langsung teman-teman itu langsung coding gitu ya atau melakukan pemrograman, tapi harus ada rancangannya. Bagaimana? Ini ya. Jadi pertama adalah di proses algoritma itu adalah dimulai dari ide, start with an idea, kemudian di nomor 2 adalah bagiannya ada algoritma pseudocode, ada algorithm code dan object parts. Itu artinya adalah break the idea down into smaller parts. Artinya bahwa untuk menggunakan atau membuat suatu kode program atau program itu harus di breakdown atau dipecah menjadi bentuk bagian yang kecil-kecil. Nah, algorithm pseudocode itulah for each part to work out the algorithm for that part in pseudocode. Artinya bahwa gimana caranya supaya part-part itu dapat dikerjakan dengan kode program tapi didesain terlebih dahulu. Contoh misalkan kalau kita mau bikin di dalam jendela 400 x 400 kan berarti harus ada void setup buka kurung tutup kurung kawara buka size 400 x 400. Nah, maka di pseudocode itu adalah bisa dituliskan dengan pakai bahasa Indonesia misalkan setup layar 400 x 400 itu bisa. Tapi kalau untuk algoritma code-nya, maka kita harus gunakan size buka kurung 400, 400 titik koma. Jadi implement algorithm dengan kode bahasa pemrogramannya itu adalah processing. Nah, objeknya adalah take data and functionality associated with that algorithm and build it into a class. Jadi artinya objeknya ini yang pernah kita lakukan atau teman-teman bisa lihat video sebelumnya adalah bahwa contohnya adalah car gitu ya, seperti itu. Jadi car itu adalah objek gitu loh. Tapi dia dibentuk sebuah kelasnya. Artinya kalau saya mau bikin 4 objek dari kelas yang sama ya nggak masalah gitu loh. Karena karakteristiknya sudah dibuat nih, itu adalah objeknya. Kemudian adalah integrasi. Gimana caranya integrasi ini? Artinya menggabungkan semua bagian-bagian program ketika di running mereka menjadi satu kesatuan. Maka contohnya biasanya di mana? Ada di void draw biasanya seperti itu ya. Jadi take all the classes from step 2 and integrate them into one larger algorithm gitu. Nah, bagaimana contohnya? Mari kita lihat berikut ini. Teman-teman semuanya, berikut ini contoh pseudocode untuk yang akan diimplementasikan dalam bentuk program di dalam processing. Nah, di sini saya sudah buat pseudocode-nya dalam make setup and draw in tab main terlebih dahulu. Kemudian ini ada langkah-langkahnya, bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah bahasa Inggris. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan bahasa Indonesia atau sebenarnya pseudocode itu adalah cenderung lebih ke arah menyusun kepada seperti bahasa pemrograman. Seperti maka ada setup, ada size dan lain-lain ya. Ini ada dua slide gitu ya yang akan kita lakukan. Ini adalah pseudocode ya, tab main dan tab catcher. Nah, kita bagaimana cara mengimplementasikan? Maka di sini ada make setup and draw in tab main gitu ya. Jadi di sini kita mungkin akan di save terlebih dahulu gitu ya. Boleh mungkin saya cenderung lebih suka di desktop gitu ya. Ini adalah mungkin main ya. Main terlebih dahulu, inisialisasi catcher dengan objek catcher in 50 object with array. Jadi mungkin di sini karena dia menggunakan objek, maka biasanya main ini digunakan untuk program utama itu setup dan draw. Sedangkan di sini di new tab adalah untuk objek dari si catchernya, gitu ya, seperti itu. Jadi ini catcher. Nah, di sini dikatakan inisialisasi catcher dengan objek catcher in 50 object with array. Nah, itu belum bisa, pasti biasanya nanti akan muncul pesan error. Jadi kita bikin versi catchernya terlebih dahulu.
ya. Jadi di sini dikatakan catcher make a class catcher in type catcher. Jadi kita bikin kelas dulu, kelas catchernya, jangan lupa buka kurung tutup ya. Kemudian deklarasi variabel r for radius gitu ya, r buat radius, kemudian xy for location itu adalah dengan menggunakan float. Jadi float r titik koma float xy juga titik koma. Ini digunakan untuk radius, ini digunakan untuk location ya. Kemudian yang kedua, make a catcher parameter temp r float. Artinya kita bikin lagi objek catcher ya, dengan parameternya adalah float temp r untuk menampung nilainya. Nah, di dalam objek catcher ini ada deklarasi atau karakteristiknya bahwa di sini dia menggunakan inisialisasi variabel r ya. Ya untuk temp r gitu, jadi r ya, karena kita sudah deklarasikan di sini temp r-nya berarti r sama dengan temp r. Jadi yang akan nanti di dalam void draw nilainya ketika menggunakan catcher, maka temp r ini akan menampung nilai. Nah, di penampung nilai dari temp r ini akan dimasukkan ke r. Nah, r itu adalah digunakan untuk nanti radius, atau nanti kita bikin ada sebuah ellipse-nya, itu adalah width dan height-nya seperti itu. Temp r, kemudian x-nya adalah 0, y sama dengan 0. Nah, itu implementasi di dalam catcher gitu ya. Kemudian make a function set location. Kita bikin function namanya set location, yang dimana parameternya ada dua, yaitu temp x dan temp y gitu ya. Float temp x dan float temp y. Ini lupa kurung buka tutup. Kemudian inisialisasi x dan y as variable to start the value from temp x dan temp y. Berarti x sama dengan temp y, berarti y sama dengan temp, kebalik, ini temp y, ini temp x gitu ya, seperti ini. Oke. Kemudian make function display ya, void display without parameter, berarti tanpa parameter atau tanpa argumen. Di sini inisialisasi the edge with 0. Jadi masih ingat kalau di edge itu di pinggir stroke gitu ya, stroke 0. Kemudian fill shape berarti pakai fill ya, 175, dan draw ellipse. Nah, ellipse-nya adalah x, y, r kali 2, r kali 2. Nah, di sini berarti x-nya itu adalah diambil dari temp x-nya, y-nya diambil dari temp y-nya. Jadi set location function nanti akan dipanggil di dalam void draw-nya. R kali 2 dari mana? R kali 2 diambil dari temp r yang di sini. Jadi kalau masih ingat adalah biasanya nanti menggunakan catcher gitu ya, catcher, kemudian sama dengan new catcher. Nah, itu biasanya nanti ada nilainya, dan nilai itu akan dikirimkan kepada si temp r ini. Nah, ternyata temp r ini akan menyimpan dari si r-nya. Nah, seperti itu. Nah, di sini sudah selesai. Di dalam catcher-nya kita naik ke draw main-nya. Yang pertama ada inisialisasi catcher dengan objek catcher gitu ya. Catcher, jangan lupa ya, seperti ini. Kalau karena kita pakai array kan ya, pakai objek. Jadi catcher sama dengan new catcher 50. Artinya kita bikin batasi sebanyak 50 gitu ya. Seperti ini. Coba simpan dulu mungkin ya. Oke, kita biarkan dulu errornya. Nanti kita coba cek ya, kenapa tidak terbaca ke catchers atau catchernya gitu ya. Sini catcher gitu ya. Di sini catcher dan catcher, benar ya, seperti itu. Ini catcher, ini juga catcher ya. Oke, nah kemudian kita lakukan dulu ya void setup. Sini size-nya 100 ya.
pixel, kemudian inisialisasi catcher 1. Jadi tadi saya pakainya catchers ya. Jadi catchers 1 itu artinya indeks yang pertama gitu ya dari objek catcher gitu ya. Jadi new catcher ininya adalah 32 size-nya ya. Jadi radiusnya 32. Oh, ini kalau ada tanda yang nggak terkenal itu kita cek lagi. Biasanya kita ada typo gitu ya. Nah, catchers, kemudian inisialisasi smooth, jadi biar halus gitu ya. Gitu. Kalau di 3 dimensi itu smooth, jadi vertex-vertexnya itu nggak kelihatan kotak-kotak 3 dimensinya. Jadi dia kelihatan mulus gitu ya. Kemudian void draw, ya kita lihat di sini. Void draw. Nah, di sini point draw adalah make a background white, jadi backgroundnya putih. Kalau masih ingat 255. Kemudian ini adalah catcher 1. Nah, di sini berarti artinya inisialisasi catcher 1. Jadi catcher 1 dot, dia bilang and call set location. Jadi kalau kita mau panggil function yang ada di catchers itu adalah pakainya pakai dot, dan kita panggil hanya nama functionnya aja, set location. Tapi ternyata dia with argument, yaitu adalah mouse x dan mouse y. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya catchers. Oke, ya. Mouse x, mouse y dia memanggil set location. Kita lihat di catcher gitu ya. Catchers ini adalah turunan dari objeknya si catcher yang diberikan nilai 32. Nah, 32 ini dikirimkan kepada si TMR ini, seperti itu. Kemudian yang set location, mouse x, mouse y ini dikirimkan kemana? Dia panggil set location. Jadi set location dipanggil, nah mouse x-nya berarti untuk tem x, mouse y-nya untuk tem y. Jadi untuk x, y-nya itu berarti tandanya dia otomatis ya, seperti itu. Jadi tergantung koordinat mouse x dan mouse y-nya. Kemudian catcher 1 itu adalah kita untuk menampilkannya display. Maka ketika di running, catchers ya, kita di running, nah dia tampil begini ya, seperti itu. Jadi ini contohnya. Nah, kalau misalkan saya mau bikin 2 gitu ya, tapi kita hanya mau nambah 2 aja gitu ya. Jadi sini misalkan catchersnya lebih kecil dari yang pertama. Jadi misalkan sini new catcher misalkan adalah 15 gitu ya, seperti itu. Nanti di sini kita samain gitu ya. Maaf, jangan contoh ya, copy paste-nya ya. Kita cepet aja ini. Nah, jadi di sini saya panggil 2. Kita cek apakah dia menumpuk. Nah, dia menumpuk. Kenapa? Karena kita manggilnya itu sama mouse x dan mouse y-nya. Nah, yang pertama itu adalah yang 32 yang lebih besar garisnya itu, yang lingkarannya kemudian yang 15 itu lebih kecil. Nah, gimana caranya kalau dia misalkan mau nambah gitu ya. Misalkan 15 ya ukuran radiusnya, plus misalkan ditambah 30, misalkan di sini ditambah 30. Misalkan kalau kita running kira-kira jadi apa? Nah, dia agak menjauh ya. Kenapa? Karena mouse X-nya kan titik tengahnya di sini. Kemudian ditambah 30 pixel gitu loh. Jadi sehingga memberikan jarak seperti itu. Kesannya seperti membuat seperti ini. Nah, kalau background-nya ditaruh di dalam setup, masih ingat apa yang terjadi? Bahwa dia akan meninggalkan jejak gitu loh. Jadi kalau draw itu di dalam draw ini ya, dia itu secara terus-menerus akan membuat background warna putih sampai kita stop seperti itu. Ini contoh dari algoritma. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.